dalam acara konsolidasi pemenangan calon kepala daerah di Jawa Tengah kemarin, itu si Ketua Umum Golkar, si Bahlil Lahadalia itu, Bahlil Lahadalia itu kan menyerukan kalau ada potensi kalah, harus buat cara gimana supaya menang. Cara apapun lakukan yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan yang penting jangan ketahuan. Kok gitu? Dan memikirkan bahwa ini kan kayak gaya-gaya style Golkar era Orde Baru ya. Apa Pak Bahlil ini nggak takut atau traumatik tentang apa yang akan dia lakukan ini jadi publik gitu loh. Video itu udah nyebar kemana-mana. Nah, gimana ini kalau ternyata ini malah membuat para pemilih kabur? Bukankah pidato itu membuktikan ketidakpercayaan diri kandidat di Jawa Tengah? Progres-progres calon mereka di Jawa Tengah masih tertinggal sama PDI Perjuangan. Nah, apakah berarti pengaruh Mulyono di Jawa Tengah ini udah habis? Mari kita buka semua jadi terang dan jelas di dalam OCD Obrolan bersama Cak Den. Nah, belum lama ini kan tersebar tuh pidatonya Pak Bahlil yang menegaskan bahwa kandidat-kandidat yang mereka usung atau Partai Golkar usung itu harus menang pilkada. Nah, kebetulan karena memang wilayahnya di Solo Raya, ya tentu ada Respati sama Astrid, kandidat yang mereka dukung. Kok bisa ya? Seisi ruangan ketika mendengarkan itu pada ketawa. Ini Bahlul dan Tulul ini. Apa beneran? Hah? Dalam pilkada loh? Atau dalam kontestasi demokrasi ya? Kita harus menang dengan segala cara. Dengan cara apapun. Kok bisa gitu loh. Cak Den bayangin ya, bayangin. Apa ini tanda-tanda Orba ingin dibangkitkan kembali? Ya, pikirannya Cak Den gitu. Bagi anak-anak generasi baby boomer atau generasi X mungkin tahu atau merasakan lah apa itu Orde Baru. Ya, tapi gini, kita jangan ngomongin Orde Baru sama Kaisang. Nanti dia bersilat, mengelak. Tadi bilangnya saya belum lahir, saya nggak tahu. Ini kan jadi keprihatinan tuh. Kenapa? Karena demokrasi di zaman Orde Baru itu kalau Cak Den baca-baca di buku itu disebut pseudo demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Demokrasi seonyong-konyong. Etok-etok demokrasi. Pura-pura demokrasi. Seakan-akan demokrasi. Ya mungkin bagi generasi milenial atau Gen Z sekarang ini kan taunya bahwa rakyat yang memilih wakilnya ya. Tapi kalau zaman dulu ya rakyat itu hanya memilih calon legislatif. Sudah itu aja yang dipilih. Nggak ada tuh ceritanya bisa milih langsung bupati, wali kota, gubernur, apalagi milih presiden. Nggak ada. Rakyat itu hanya diambil suaranya ketika pemilu. Seakan-akan haknya tersandera, nggak punya kuasa mutlak. Dan akibatnya ya meskipun kita nggak pernah ngomong, tapi kita tahu bahwa kita sedang ditipu. Kita sedang dianiaya oleh partai politik ini. Ini Cak Den kasih tahu ya, kasih cerita ya. Bahwa ketika Orde Baru, zaman Orde Baru itu semuanya dikuasai oleh kekuatan. Golkar itu menguasai ASN, TNI Polri, atau kalau zaman dulu bilangnya ABRI, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bagi yang nggak milih Golkar, dijamin susah, angel. Urusan KTP susah, nggak selesai-selesai. Lalu kampungnya nggak diaspal, gotnya nggak di, got mampet nggak dibenerin, pokoknya susah lah. Daerah-daerah yang tidak memenangkan Golkar waktu itu dijamin kesulitan untuk pembangunannya, anggaran dipersulit.
kemudahan-kemudahannya dicabut semua. Tapi gini loh, alhamdulillahnya semua itu kan sudah selesai toh. Semua itu sudah selesai. Di reformasi tahun 98 sebenarnya ada dorongan atau tuntutan dari mahasiswa ya, atau dari masyarakat sebetulnya, untuk melarang Partai Golkar muncul lagi. Partai berlambang pohon beringin ini kan seakan-akan membuat trauma masyarakat yang ya sangat biasa lah, sangat paham lah dengan apa namanya intimidasi, tekanan, ancaman, biasa. Itu dirasakan sama teman-teman aktivis. Tapi bagusnya gini, saya terkesan oleh satu sosok namanya Akbar Tanjung. Dan waktu itu dia sebagai ketua umum Golkar. Atas peran beliau, atas manuver politiknya, Golkar bisa melepaskan dari semua itu. Dari pikiran-pikiran buruk dari masyarakat terhadap Golkar sebelumnya. Golkar di bawah pemimpinan Pak Akbar Tanjung itu bisa melepaskan diri dari tiga pilar kebesarannya. Yang biasanya waktu itu Caden bilangnya ABG itu loh. ABRI, B-nya birokrat, G-nya itu antar golongan, para golongan. Si jaket kuning ini berhasil mereformasi diri sebetulnya. Dan mempertahankan suaranya, mempertahankan suara pemilihnya, meskipun nggak jadi pemenang pemilu lagi kan, yang pemilu langsung tahun 99 itu. Tapi pelan-pelan, Pak Akbar ini termasuk hebat, bisa membenahi, bisa menyesuaikan dengan sistem politik dan sistem demokrasi yang ada. Akhirnya jadi seperti sekarang. Hebatnya itu beliau. Di bawah kepemimpinan beliau, yang bisa dirasakan oleh kader Golkar sekarang adalah Golkar tidak pernah terlempar dari 3 besar pemenangan pemilu. Tidak pernah. Golkar juga bisa bertahan sebagai partai pendukung pemerintahan. Memang itu gayanya Golkar sih ya. Mereka tuh sering merapatkan dirinya ke pemenang Pilpres. Bila dalam pemilihan Pilpres mereka kalah, akhirnya mereka merapat ke kekuasaan. Mulai zaman Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, lalu periode pertama Presiden Jokowi. Jadi memang Golkar ini seakan-akan dilahirkan atau gennya itu nggak jadi oposisi. Dia nggak punya pelajaran beroposisi, enggak. Dia memang berkarya adalah jalan ninjanya Golkar gitu loh. Nah, kemudian ketua umum Golkar kemudian sini berganti sampai akhirnya ke Pak Airlangga Hartarto. Nah, ini di sini nih bagusnya nih. Pak Airlangga Hartarto meskipun dinilai oleh internal sebagai ketua yang bagus, yang benar-benar memperjuangkan kadernya sendiri untuk bisa naik ke pucuk pimpinan, tapi ternyata apa kenyataannya? Dijatuhkan secara halus, disikat. Siapa yang nyikat? Ya, Caden nggak mau berpikir macam-macam ya. Tapi yang jelas dia digantikan oleh Bahlil ini. Si Bahlil ini. Nah kan kalau melihat seperti ini kan sulit rasanya kita meyakini bahwa naiknya Bahlil ini murni karena kerja kerasnya. Jangan lupa loh. Zaman Airlangga Hartarto itu suara Golkar naik. Jumlah kursi juga naik. Berarti kan dia memang bekerja untuk partainya. Gitu loh. Jadi menurut Caden ya, meskipun banyak analisa menyebutkan Bahlil hanya sebagai boneka, layaknya pion, tapi yo kira-kira ya begitulah. Meskipun tidak pernah diakui sama sekali. Dan Caden akhirnya berkesimpulan sendiri ya. Ini melihat dari teman-teman publik semuanya juga sih sebetulnya. Siapa sih di balik ini? Ya ternyata ya tukang kayu itu. Siapa yang lagi yang bisa mengobrak-abrik partai pohon beringin itu? Kalau nggak beliau, ha? Tudingan ini bukan tanpa alasan loh. Caden nggak ngawur loh. Ini ya cuma meskipun asal-asalan atau awur-awuran sedikit ya, tapi kan ya punya analisa loh.
Karena memang ada rekam jejaknya. Rekam jejak yang sama ditemukan di partai-partai yang lain. Masih ingat Demokrat? Ya enggak? Kursinya AHY mau digoyang. Sempat dibikinin KLB tandingan. Hasilnya menghasilkan Pak Muldoko sebagai ketum. Akhirnya ya sekarang tahu sendiri. Lalu yang kemarin itu Cak Imin, ketua PKB, baru aja digoyang melalui muktamar luar biasa. Namun gagal. Ya kan? Meskipun muktamar luar biasanya belum digelar, itu anehnya ini loh. Sudah ditentukan siapa ketua umumnya, atau sekjennya, atau ketua Dewan Syuronya di PKB. Kan gila ini namanya. Satu lagi, PDI Perjuangan yang ingin memperpanjang masa kepengurusannya. Itu juga dia bawa-bawa sama kekuatan itu, Mr. M itu. Tiba-tiba beberapa nama kader dicatut untuk mengajukan gugatan hukum. Gugatan hukum untuk perpanjangan kepengurusan DPP PDIP itu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Yang pasti gini loh, sekarang ini memang ada kekuatan besar yang sedang berupaya mengembalikan Orde Baru. Menurut Jaden ya. Jadi ada seperti itu. Mau disadari atau enggak, tapi kita merasakan banyak pihak malah menyebutkan Mulyono ini secara sadar sudah berubah. Persis kayak elit Orba tahun 80-an, 90-an. Hal ini tercermin dari bagaimana dia campur tangan pada urusan partai politik. Melemahkan PDI Perjuangan. Berniat memperpanjang masa jabatannya. Atau memperpanjang periode jabatannya. Terakhir kemarin. Ingin mengubah konstitusi. Dan kalau yang kali ini berhasil. Dia berhasil menempatkan anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, dan terpilih. Ini loh. Nah sekarang keluarga istana itu jadi semacam kayak penyalur orang-orang yang ingin jadi kepala daerah gitu loh maksudnya. Ya kan, proksi-proksinya ini, circle-circle-nya, seperti contoh satu nama ya, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu kan dituding sekarang itu, diasosiasikan sebagai salah satu proksinya untuk ya menjajakan dagangan-dagangannya itulah. Ya kan? Supaya jadi pemimpin di beberapa daerah. Kita tahu lah munculnya Marcel Widianto, munculnya JJ Govinda. Siapa itu? Hah? Siapa? Kan kasihan masyarakat kayak gini nih. Masyarakat seakan-akan dikasih pilihan, tapi pilihannya terbatas. Masyarakat seakan-akan disuruh memilih, tapi tidak bisa memilih karena pilihannya sudah ditentukan, sudah dipilihkan. Kan gila ini. Mau dibikin seperti apa Indonesia seperti ini? Nah, pokoknya ginilah. Jaden ya, melihat fenomena seperti ini bahwa tokoh-tokoh yang ya, Jaden nggak ngomong apa-apa ya, ngomongnya begini loh. Tidak mempunyai kapasitas. Belum mempunyai kapasitas. Dipaksakan untuk naik. Hanya karena apa? Ini tadi loh. Unjuk rasa kekuatan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Mulyono sekarang. Dan ini sama seperti zaman Orba. Nah ini Cak Den sebagai rakyat jelata nih ya. Sebenarnya nggak pengen percaya sih kayak gitu-gitu. Pengen aku nggak gagas, nggak peduli, nggak paten. Tapi memang jelas ya. Terlihat jelas ya. Gamblang. Nah, rakyat ini kan rindu gitu loh, kangen sosok yang sering berada di bawah truk-truk jalanan itu loh, ingat? Dengan senyuman khas, pakai tangan gini, disertai tulisan bawahnya, enak bawanku toh, gitu. Ya justru di sisi yang lain ya, Pak Prabowo yang semula diperkirakan akan mengembalikan era Orde Baru, malah tidak terbukti. Malah jauh dari itu. Jangankan mengembalikan Orde Baru ya. Dia itu malah menempatkan anaknya di jajaran DPP Gerindra aja enggak. Padahal dia bisa.
Tahu kan Mas Didit Prabowo kan? Dia itu tidak ada dalam jajaran Partai Gerindra loh. Meskipun bisa, karena bapaknya ketua umum. Dia malah terlihat asik dengan aktivitasnya sendiri. Sudah nyaman, sudah PW ceritanya. Nah kan kalau kita lihat, ini beda jauh dengan anak-anak Pak Mulyono ini. Ya ngomongnya bisnismen ya kan, tapi mungkin hanya kedok. Di mana-mana juga bangkrut. Lalu perlahan-lahan masuk, ikutan bermain di politik kayak bapaknya. Buktinya ya jelas. Anak pertamanya jadi wapres terpilih. Anak keduanya mempunyai suami calon gubernur. Dan anak ketiganya jadi ketua umum partai politik. Padahal awalnya mereka enggak. Mumet enggak? Cak Den ya mumet. Semoga apa yang Cak Den perkirakan ini enggak terjadi ya. Benar-benar anasir orde baru yang buruk ini jangan sampai ada lagi. Karena itu akan membawa trauma buruk di kalangan masyarakat Indonesia. Silakan Cak Den sendiri yang menilai. Dan kalau bisa tulis di kolom komen ya. Oke, salam Cak Cuk.